Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah. Jadi ngajinya, jadi sok tuh, sing tenangnya, insyaallah. Segala puji hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, sumber segala nikmat dan sumber segala kebaikan. Semoga setiap perjumpaan kita bisa jadi amal salih, bekal terbaik untuk pulang ke hadapannya. Meskipun masjidnya depan mata, pengajiannya depan mata, baju alas kakinya ada, kendaraan juga sudah siap, niat juga udah, tapi kalau tidak Allah izinkan sampai sini, bisa sampai tidak? Berarti yang udah nyampe sini karena sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Tolong ya. Semoga pertolongan Allah ini bisa kita jadikan bekal terbaik ya insyaallah. Dan salawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah kita hingga akhir hayat insyaallah. Sunnah Rasulullah. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dirahmati Allah. Kalau ada yang lebih tua di atas saya, pasti pahalanya lebih banyak dari saya. Ya. Kalau misalkan ada yang lebih muda dari saya, pasti dosanya lebih sedikit dari saya. Dimuliakan sama Allah semuanya ya. Terus dipanggilnya Koko, kenapa dipanggil Koko? Cina ya. Betul. Betul ya, Cina ge hamba Allah ya. Dan dilihat bukan rasnya, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Surat apa? Surat apa? Surat 49 ya, Al-Hujurat. Ayat berapa? Ayat 13 ya, alhamdulillah. Lalu ya itu takdir yang bisa kita pilih, ada yang tidak bisa dipilih, ada yang kita tidak bisa pilih. Yang nggak bisa milih ya kayak gitu, mau jadi cewek atau cowok nggak bisa milih, mau terlahir di keluarga mana nggak bisa pesan ya. Tapi insya Allah kita bisa pilih ingin mati dalam keadaan seperti apa ya. Mudah-mudahan husnul khotimah ya. Dan yang penting kan mati bukan karena apanya, tapi sedang apa. Kok matinya karena COVID, tapi pas lagi sujud sholat, nggak apa-apa husnul khotimah ya. Kok matinya di masjid, tapi pas lagi nyolong speaker ketimpa, husnul khotimah ya. Jadi yang lebih penting sedang apa. Makanya sebisa mungkin kita yang sedang kita lakukan semuanya jadi amal soleh, kebaikan, sing istiqomah ya. Alhamdulillah. Terus nama Tionghoanya Lin Chin Fu, ulangi. Nah, sok di murojaah Bu ya, nanti setoran. Lin itu marganya, Chin itu dari kata Cinse, artinya emas. Fu-nya dari kata Xingfu, artinya blessing, berkah. Enak ya, banyak emasnya, banyak berkahnya. Tapi kalau meninggalnya nggak Islam mah percuma ya. Makanya mohon doanya mudah-mudahan bisa dijaga iman Islamnya ya sampai akhir hayat. Terus tadi dipanggil Koko, oh ya Cina. Satu lagi sih karena laki-laki. Karena kalau perempuan, iya kan, Cici Lalang serodotan. Begitulah ya. Kurang enak ke Cici Denis ya, enak. Denisa mungkin ya. Gak apa-apalah, sama-sama hamba Allah. Udah gitu, iya tadi lahir di Bogor, yang masih lahir di Cina sana mah ya, jadi kakek nenek ke atas. Sayanya mah udah jadi WNI. Ini udah ada KTP-nya, bisa nggak percaya saya. Terus sekolah di Bogor juga, sekolah Katolik TK sampai SMA. Kuliah tadi udah disebut di Bandung, baru beres kerja di Jakarta 2012 sampai 2014-an awal, barulah di Thailand 3 tahun lebih ya. Tadi sudah diceritain di mana kerjanya?
Tahu kasino apa? Judi. Pernah main judi? Mau diajarin? Nah dia, karena cara menangnya cuma dua. Satu, nggak ada yang menang sebetulnya, adanya yang dikasih sama bandarnya. Nggak ada yang udah saya hitung prediksi, enggak. Ya, penjudi itu, pemain judi itu hanya pecundang yang ngarep-ngarep rezekinya dikasih sama bandarnya. Ya, padahal udah jelas dia punya Tuhan, yaitu Allah, Sang Maha Pemberi rezeki. Ya memang penjahat sebetulnya ya bandarnya ya. Dan cara keduanya adalah ya jadi bandar, tapi bakal mentok sama aturan Allah. Ya, zalim naudzubillah. Terus 2017 barulah pulang ke Indonesia. Ya, setelah itu baru mulai belajar agama sampai sekarang. Mungkin salah satu tempat yang diketahui ya di Darut Tauhid ya, di tempatnya AA. Dan banyak Allah pertemukan dengan guru-guru lain, Masya Allah. Semoga diri ini bisa menjadi pahala jariah bagi mereka semua ya. Mohon doanya. Bu, udah ada yang pernah ketemu sebelumnya? Belum? Di YouTube. Bagusan di YouTube, bagusan di asli bu. Asli mah bisa dicepeng soalnya. Tenang bu, bisa Sunda dikit-dikit mah. Karena kalau saya pakai Mandarin lebih pusing nanti ibu ya. Makanya jazakumullahu khairan katsiran. Makasih banyak diizinin ngaji bareng di sini. Yang penting ngajinya suka saya kasih syarat ya. Ngaji nih, di sini doang mungkin si Koko doang ngaji ada syaratnya. Belagu, bukan belagu sih. Ini penting soalnya. Karena syarat yang pertamanya yang diingat jangan si Kokonya, tapi pencipta si Kokonya. Ya. Karena bisa jadi yang dengar dapat manfaat, yang ngomong di depan malah tergelincir sendiri. Ketika malah sibuk kenalin diri bukan kenalin Allah. Karena mohon doanya mudah-mudahan ini orang Cina yang depan satu ini gak cuma ngomong doang, tapi juga diamalin ya. Mudah-mudahan gak tergelincir. Yang kedua, yang ngajinya mesti sukses berhasil. Gimana ngaji yang sukses atau berhasil itu? Bukan yang setiap kali selesai ngaji langsung hafal semua ayat dan hadis yang dibacakan di dalamnya. Alus ya tage ya. Tapi lebih sempurna lagi adalah yang selepas pertemuan ini tambah dekat sama Allah. Dahinya tambah banyak sujud, lisannya tambah santun, ya. Masya Allah, ya. Semoga Allah selalu luruskan niat kita. Niatnya kesini apa bu? Ngaji. Berarti nggak ada foto-foto kan nanti ya? Insya Allah aman ya. Mau ngaji mau foto nih? Kalau mau foto udahan ngajinya, doa kafaratul majelis. Lebih penting ngaji bu ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Ini temanya yang diusung karena sedang perayaannya Isra Mi'raj. Ya tadi sudah dijelaskan juga oleh guru kita Ustaz Taufik, Masya Allah. Mungkin nambahin dikit-dikit aja ya. Secara logawi, secara bahasa, ya Isra ya perjalanan malam. Secara bahasa. Jadi kalau ibu malam-malam ke warung, ya itu Isra. Ya. Tapi secara bahasa, ya Mi'raj alat naik. Ya taraje, tangga, eskalator, ya itu alat naik. Secara logawi bahasa. Kalau secara manawinya, secara istilahnya udah tahu ya. Ketika Rasul kita Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu lanjut ke Sidratul Muntaha ya. Ketika kita baca ayatnya, Quran surat 17, surat Al-Isra, itu ayat nomor 1-nya, baca kitab tafsir manapun, itu satu ayat itu penjelasannya panjang banget ya. Masya Allah. Disertakan hadis-hadis pelengkapnya, Masya Allah. Tapi kita kupas dari kalimat depannya dulu aja. Subhanalladzi asra bi abdihi. Tuh sampai situ dulu ya. Ayat yang di depannya sudah ada kata Subhana, Maha Suci. Allah bersumpah dulu nih dengan namanya. Kata guru-guru kami, kalau ayat di depannya sudah diawali itu menandakan yang akan disampaikan setelahnya, meskipun menurut kita nggak masuk akal, ini Allah bersumpah dengan kesuciannya, nggak mungkin bohong. Ya, misalkan Bapak Ibu pengen jadi pengusaha restoran, dapat saran kalau pengen laris restorannya mesti begini.
Kata siapa? Itu kata anak SD yang lagi hujan-hujanan. Nggak masuk akal karena dia belum ngalamin dan persaksiannya belum bisa dipegang. Ini yang akan disampaikan, Allah bahkan mengawalinya dengan ia bersumpah dengan kesuciannya dulu. Ya, kita kalau pengen omongan kita dipercaya kan kadang kita kasih penekanan ya. Beneran Bu, saya berani sumpah demi Allah, demi apapun ya, segala macam dia sebut demi untuk meyakinkan, hanya untuk meyakinkan. Allah bersumpah dengan kesuciannya, karena apa yang akan disampaikan ini mungkin menurut kita nggak masuk akal, tapi masalahnya tadi kata Ustaz Taufik harus diserapnya pakai iman. Ya. Lalu lanjut, Subhanalladzi asra. Ya. Bahwa berarti di situ Allah yang memperjalankan nabinya, rasulnya. Jadi ada pelaku, ada yang dikenai kelakuan ya. Ada fa'il, ada maf'ul bihnya ya. Maka siapa yang memperjalankan? Allahnya atau nabinya? Allah. Yang diperjalankan siapa? Nabi. Berarti keinginan Allahnya atau keinginan nabinya? Keinginan Allah ya. Maka kalau misalkan udah pakai keinginan Allah, ya kita kalau ngukurnya pakai akal manusia nggak akan ketemu Bu. Contoh nih ya. Tahu semut Bu? Sirum ya. Yang rasanya pedes. Pernah kemakan soalnya jadi tahu rasanya pedes ya. Itu semut. Ngobrol sama semut Bu. Wahai teman-teman semut, aku tadi jam 6 pagi dari Bojong terus ke Jakarta. Jam 12 siang saya udah nyampe Bojong lagi. Menurut sesama semut masuk akal nggak ucapan semut itu? Enggak, karena dia tahu kamu kan kecil, Jakarta jauh. Kamu gimana caranya bisa dalam waktu beberapa jam balik lagi ke Jakarta, udah gitu kesini lagi? Gak masuk akal menurut si semut. Padahal semut tadi nggak bohong. Gimana caranya dia bisa berangkat ke Jakarta balik lagi dalam beberapa jam? Ternyata dia lagi nemplok di jaket orang. Orangnya berangkat naik mobil, ngambil barang doang langsung pulang lagi ke sini. Masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi kata semut masuk akal nggak? Enggak ya. Jadi kalau kita pengen ngukur perbuatan Allah ini pakai akal kita, padahal di situ kan makanya dijelasin pelakunya Allah, yang diperjalankan Nabi. Terus kita ngukurnya pakai akal manusia, ya nggak ketemu tuh. Sama kayak kita lagi jadi semut nih. Oh iya juga, menurut manusia mah masuk akal. Menurut akal kita semut aja nggak masuk akal. Ya. Makanya udah Allah tegasin dulu dengan kesucian dirinya. Udah gitu juga dipertegas bahwa Allah yang memperjalankan. Jadi bukan nabinya yang request, bukan. Kan ada di beberapa riwayat lain yang menyebutkan tempat Nabi duduk di Masjidil Haramnya itu, pas nabinya udah pulang lagi masih anget. Berarti kan belum lama begini. Tapi ya kalau sudah urusannya sama Allah ya, sama kayak semut, akalnya terbatas, beda dengan kemampuan manusia. Akal semutnya nggak nyampe. Manusia, akal kitanya yang nggak nyampe untuk memahami keagungan Allah. Ya, sekarang jadi masuk akal? Masuk akal ya. Dan lebih luar biasa lagi di situ di aku, bi abdihi, di aku jadi hamba. Kok apa hebatnya di aku jadi hamba? Karena ngaku mah gampang loh. Ada orang nanti berkata, saya kenal sama Pak Presiden. Pertanyaannya, Pak Presiden kenal kita nggak? Nah, ya. Saya kenal sama ya artis misalkan siapa? Artisnya kenal kita nggak? Belum tentu ya. Nah ini Rob semesta alam telah mengakui bahwa Muhammad adalah hambanya, hamba pilihan malah, Masya Allah. Ya. Karena ya kita mah ya kadang ya ngaku dulu aja gitu ya. Oh, hamba Allah sih saya juga ya. Cuman apakah kita udah jadi hamba yang benar-benar diinginkan oleh Allah? Allahu a'lam. Ya. Masya Allah. Jadi dari Subhanalladzi asra bi abdihi, itu dari situ aja udah, oh Masya Allah. Ya. Perkara keimanan kita, bismillah diuji. Ya. Maka puncak dari keimanan itu yang kami ketahui adalah yakinnya, ya.
Karena sebetulnya koruptor juga tahu sih korupsi itu salah, tapi nggak cukup yakin bahwa ini akan membawa keburukan baginya dan lain-lain. Ya, karena kalau tingkat yakinnya sudah tinggi, ya kita ambil contoh Nabi Ibrahim alaihissalam ya, kan dulu harus masuk ke dalam api, tuh. Dan ketika masuk ke dalam api, tahu beliau teh sene tah ieu teh pasti bisa ngebakar. Ya. Tapi beliau lebih yakin tentang 3 hal daripada api itu panas. Apa keyakinan yang pertama? 1, kalau kata Allah saya bakal mati, nggak usah pakai api ginian ge pasti mati. 1. 2, kalau kata Allah saya nggak akan mati, kumpulin semua gunung berapi, tumpah barengan ke badan dirinya, nggak akan mati kalau kata Allah nggak mati. 3, kalau udah ngelakuin ini untuk Allah tetap mati, sederhana, yang maha baik pasti memberikan balasan yang lebih baik. Ya, lebih yakin tentang 3 hal itu daripada api panas. Ya, yaudah, bismillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Masuk, Allah jadikan api dingin untuknya. Ya, yakin bu ya? Yakin babi haram bu? Nggak mau nyoba jadinya? Mau saya ceritain gak rasanya? Jangan. Ya, saya udah nggak boleh makan soalnya ya, cuman inget dulu aja ya. Nah, kalau yakin maka ya sudah, kalau yakin itu adalah kebaikan, nggak bisa tebang pilih. Salah satu dari bab keimanan itu kan meyakini kalau kata Allah lakuin, karena itu pasti buat kita, baik buat kita. Kalau kata Allah jangan, karena itu pasti buruk buat kita. Enggak, sama sekali nggak ada keuntungan Allah atau kerugian Allah di situ. Satu dunia udah kafir, Allahnya nggak akan resign jadi Tuhan. Tetap aja ya. Mengundurkan diri kemana coba ya. Satu dunia udah soleh pun Allah nggak dapat komisi, nggak dapat keuntungan, nggak dapat bonus, nggak butuh Allah mah. Ya. Yang untung si pelaku ketaatannya, yang rugi juga pelaku maksiatnya. Ya. Masya Allah. Maka dengan iman itu seharusnya meyakini kalau kita naik pesawat aja yakin aman. Kenapa? Karena cenah. Nah, kalau udah ilmu cenah ya, cenah pilotnya profesional, pakai P lagi, profesional ya. Terbangnya kemana? Ke Brazil, bukan Brazil kan, Brazil ya. Masya Allah ya. Padahal pilotnya kenal enggak, namanya siapa lupa ya, cuman cenah profesional, percaya tuh aman ya. Padahal ini kita dalam hidup juga sedang diurus Allah, Rabb semesta alam, tak pernah berhenti mengurus Allah dan tidak kerepotan sama sekali. Tak berhenti mengurus alam semesta ini tanpa kesulitan. Lalu ya kita kadang masih ragu kepadanya ya, karena Insya Allah. Dan ketika kita waktu di zaman sekolah bu ya, kebutuhan manusia kan cuma 3 katanya ya. 1, sandang. 2, pangan. 3, papan. Atau kadang ada yang disebut primer, sekunder, tersier. Ada lagi yang keempat tuh ya. Tapi nggak semua orang ngaku ini mah. Kebutuhan ingin diakui orang lain. Ya. Apa buktinya kok? Lihat kaki kita ada berapa? 2. Hah? 10? Banyak amat tuh. Oh, jadinya 10 ya. Kakinya 2 ya. Berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Artis-artis ya ngevlog gitu ya. Ntar ada yang bilang, kok atuh biarin orang belinya duit sendiri, nggak ngutang, nggak nyuri, duitnya juga hasil bisnis yang halal. Iya, emang bener nggak ada yang ngelarang, beneran nggak apa-apa. Tapi yang jadi masalah kalau belinya buat diaku sama orang. Ya. Ada sesuai kebutuhan. Kalau emang pengen naik gunung ya nggak mungkin pakai sendal hotel ya, ipis ya, kacugak nuaya. Kudu beli yang lebih tebal ya. Kacugak apa? Ya kan? Harus beli yang lebih tebal ya.
Dan nggak mungkin harganya setara dengan sendal hotel yang tipis. Nggak apa-apa kalau sesuai kebutuhan. Tapi yang jangan itu, yang bikin capek itu kalau karena untuk dipuji oleh orang lain. Ya, sepatunya putih, bagus, coba ke masjid pakai sepatu yang itu. Disuruh ke depan mengejar keutamaan saf pertama, nggak mau biasanya. Sengaja di belakang. Jadi kalau pas ruku, ayah kene. Sami Allahu liman hamidah. Udah gitu, pulangnya hujan. Beceknya tanah ya. Taruh masukin ke jaket. Alas kaki yang gunanya melindungi kita dari kacugak, mendingan kacugak daripada sepatunya kotor. Normal nggak kayak gitu, Bu? Nah, iya. Ya, ada lagi yang lain. Apa fungsinya jam tangan? Melihat waktu ya. Berarti jam tangan yang ada gambar doranya tuh, yang 25 ribuan bisa ya. Tapi nggak pernah lihat bapak-bapak pakai itu sih ya. Ya yang polos lah biasa, yang 50 ribuan juga ada. Ya. Tapi ternyata ada yang beli jam tangan 5 miliar ada? Ada. Ya. Ini aneh. Karena kalau kita beli mobil ada yang mahal, ada yang murah, Bu. Mobil yang mahal biasanya lebih kenceng daripada yang murah. Nah ini jam tangan 5 miliar, emang dia muternya lebih cepat daripada yang biasa. Itu jam tangannya 5 miliar, apa kelebihannya? Oh ini 1 jamnya setara 5 menit. Atau rusak, ya ngapain dipakai? Ya. Insya Allah. Jangan ya. Ada orang kalau udah sering nge-gym, fitness, badannya udah mulai gede, entah kenapa jadi suka pakai baju ketat. Ya. Nunggu ditanya toilet di mana toilet, nanti dia tunjukin. Di situ ya. Kan gampang kalau dijawab tuh toilet, udah weh selesai ya. Yang paling capek lagi kalau udah mah beli mahal-mahal beneran, orang nggak percaya, Bu. Sedih gitu mah. Waktu dulu tinggal di Thailand, karena di sana pergaulannya begitu ya. Jadi ngelihat orang tuh dari penampilan. Ada temen orang tapi nggak pernah percaya dia kalau beli barang mahal, entah kenapa ya. Padahal beli beneran mahal. Untuk menghindari diledekin oleh orang-orang, setiap kali ada yang nggak percaya, jadi bon pembelian jam tangannya dia kantongin dibawa kemana-mana. Repot ya. Ketika akhirnya mulai ada yang nggak percaya, dia tunjukin, nih gue beneran beli. Sama, Bu, masih nggak percaya juga. Itu bon siapa kamu ambil? Kasihan ya. Insya Allah. Nah, yang paling beruntung yang bismillah mudah-mudahan ya udahlah sesuai kebutuhan aja. Ya. Bu, ini jam tangan berapa harganya, Bu? Coba tebak. 43.500. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya nggak? Ya nggak apa-apa percaya nggak percaya gitu. Daripada orang akhirnya beneran percaya kok ini mahal, tapi nggak ikut bantuin nyicil, stres juga. Ya. Mendingan nggak nyicil, tenang aja ya. Kayak gini mah hilang ya atau rusak gak sakit hati, Bu. Aja ya, gampang. Dulu salah satu cara guru kami ketika bicara tentang keikhlasan, beliau salah satu latihannya disuruh pergi ke mall katanya. Loh ngapain Ustaz di mall? Beliau bilang lihat hatinya mati rasa nggak? Beliau ngeceknya gitu. Jadi kalau misalnya ke situ dia ngelihat barang yang dia pengen, kan dia ngerasa, berarti di hatiku belum Allah sepenuhnya. Semoga setiap karena bagi orang-orang yang sudah hatinya Allah doang, lihat jam tangan, lihat mobil kayak gimana, udah weh, bagus, iya bagus, tapi udah weh punya nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Depan mata, ya. Baju, alas kakinya gurunya ada. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Ibnu Taimiyah, itu ketika di penjara beliau punya syair yang masya Allah ya. Saya izin langsung ke terjemahannya. Beliau berkata, saya heran dengan musuh-musuhku. Atau karena Allah yang tolong? Ia memenjarakan aku, padahal surgaku berada di dalam dadaku. Bekal terbaiknya insya Allah. Ya. Jadi kemanapun dia pergi ikut surganya kemana-mana. Beliau melanjutkan, jika musuh-musuhku memenjarakan aku, alhamdulillah ada waktu untuk berduaan dengan Allah. Jika mereka membunuhku, alhamdulillah syahid. Rasulullah. Ya.
Jika Gimana aku kabarnya? diusir dari Mudah-mudahan negeriku, dirahmati Allah. alhamdulillah, rihlah berarti jalan-jalan. Coba, nggak ada ruginya, nggak ada minusnya orang kayak gitu ya. Dan contoh yang lain, ini salah seorang sahabat Nabi yang paling terakhir wafat, paling terakhir wafat. Diriwayatkan nama beliau adalah Abu Kilabah Al-Jarmi. Pernah dengar? Radhiyallahu an. Ya, singkat cerita beliau sudah sepuh memang di saat itu dan tinggalnya di tengah hutan di sebuah gubuk reot ya. Singkat cerita ada pemuda nyasar di hutan, tersesat. Ketemulah gubuknya Abu Kilabah tadi. Cuman bingung karena dari dalam gubuk ini terdengar suara alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, terus memuji Allah. Sampai mikir, ini orang hidupnya senikmat apa sih? Kok nggak berhenti-berhenti muji Allah? Akhirnya masuk ke dalam gubuknya. Tambah kaget karena yang dilihat ternyata yang sedang memuji Allah udah 2 kakinya buntung, 2 tangannya buntung, 2 matanya buta, telinganya setengah tuli. Sampai kalau bahasa kitanya mah dia nanya ke si kakek teh, kayak punten, ini mah misal ya, karena beliau bukan orang Sunda jadi nggak ngomong punten ya. Kayak punten, apa yang membuat kakek tetap bersyukur padahal kondisinya seperti ini? Apa jawaban Abu Kilabah? Masya Allah, bukankah bisa mengucap kalimat hamdalah saja itu sudah merupakan suatu nikmat? Ada orang bersyukur gara-gara bisa mengucap hamdalah ya. Seolah ia berkata kepada si pemuda, anak muda sini, coba lihat, kaki saya ada nggak? Nggak ada. Kalau ada mungkin saya lagi zolim kepada diri saya sendiri berbuat maksiat. Sekarang kalau saya nggak punya kaki untuk kemana-mana, berarti bukankah saya sedang dipersulit untuk bisa bermaksiat? Iya. Kalau saya dipersulit maksiat, bukankah saya sedang didekatkan ke surganya Allah? Iya. Kalau saya didekatkan ke surganya Allah, bukankah itu nikmat? Ya, gimana orang bisa stres punya hati kayak gitu, Masya Allah ya. Nah, dalam hatinya udah yang dituju, ya murni Allah doang. Ya, kalimat yang kita ingin mati dengan mengucapnya, kalimat tauhid, la ilaha illallah, apa artinya bu? Tiada Tuhan selain Allah. Padahal Tuhan kalau dalam bahasa Arab apa? Robb, ya, Robbi, Tuhanku, Robbana, Tuhan kami, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nah kalau di kalimat tauhid kan pakainya kata la ilah, ilah. Ilah yang kami ketahui secara lugawi, secara bahasa lebih tepat diartikan sebagai sesembahan. Ya. Nah nanti secara istilah lebih luas. Salah satu yang termasuk di dalamnya adalah termasuk apapun yang mendominasi hati manusia. Ya, maka kalau misalkan iya dia sholat, iya dia muslim, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, kehilangan jabatan dia nangis, berarti ilahnya jabatan ya. Ketinggalan sholat gak pernah nangis, hilang duit nangis jerit-jerit, berarti ilahnya duit ya. Jadi kadang kalau kita ada masalah, bu, pak, cara nyelesain masalahnya teh kadang gak usah diapa-apain, gak usah pakai tips, trik-trik, strategi, oh nggak usah lah. Semudah kita ganti sudut pandang, selesai urusannya. Contoh ya, ada anak-anak yang ngoleksi buku komik bu, tahu? Hilang satu aja buku komiknya, nangis dia ngejerit-jerit, guling-guling di tanah kayak tempura tuh, ya. Apa namanya? Kokosehan, non? Kosodan, kokorono tomo lah ya, kalau ya. Tapi bagi orang yang nggak koleksi buku komik, jangankan hilang satu, hilang selemari gimana enggak, biarin aja ya. Kejadiannya sama, kehilangan komik. Tapi yang satu sedih, yang satu biasa aja. Apa bedanya? Ilahnya kepada siapa? Ya. Maka kalau pengen hidupnya tenang, enak, udah Allah aja. Karena ini satu-satunya jalan yang membuat kita bismillah nggak pernah rugi, untung terus. Karena yang diharap Allah yang nggak pernah menyia-nyiakan sesuatu apapun. Ya. Makanya bisa jadi stresnya kita itu karena sering melanggar ayat yang terkenal ini, Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang jika ditimpa apapun sesuatu dia berkata, kami milik Allah dan akan kembali ke padanya. Ya. Berarti jangankan duit kita yang di rekening, di saldo, motor, rumah, yang nempel di badan aja bukan punya kita. Kata Allah ini pakai bajunya Iron Man mau tinggal di dalam benteng kokoh. Kata yang punya lepas. Ya. Kapan kita menderita? Di aku, udah mati titipan di aku. Ibarat kayak, teh, punten ya, saya nitip handphone, mau ke toilet dulu bentar. Ya, dipegang lah itu teteh. Pulang dari toilet, saya ambil handphonenya. Ngambek nggak? Enggak kan? Kenapa? Karena emang ini punya saya. Masa iya ngambek? Masa dititipin? Ke toilet bentar, pas diambil lagi, kok dia ambil, kan udah di aku. Nah, naonan ya. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan yang dibahas itu bisa jadi manfaat, bisa jadi kebaikan, dan bisa kita amalkan insya Allah. Mungkin segitu dulu yang disampaikan, izin dikembalikan kepada Ustazah untuk masuk ke sesi selanjutnya insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.